Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Anissa Nur Farida. Ibu mengajar mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan tentang kewirausahaan. Ya. Nah, tentu saja kata kewirausahaan ini tidak asing di telinga kalian. Dan mungkin juga sebagian besar dari kalian sudah tahu apa itu kewirausahaan. Nah, baiklah, kan Ibu jelaskan itu apa sih sebenarnya wirausaha itu? Lalu seperti apa sih ciri-cirinya seorang wirausaha? Nah, yang terakhir, bagaimanakah peranan seorang wirausaha bagi suatu negara? Nah, ini adalah bagian-bagian yang akan Ibu paparkan pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari definisi wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha adalah seseorang yang berupaya untuk mengatur, mengelola, serta bersedia menanggung resiko dari suatu usaha. Sedangkan definisi dari kewirausahaan adalah semangat atau kemampuan seseorang dalam menghasilkan produk baru dengan memanfaatkan peluang yang ada di masyarakat. Ya. Lalu bagaimana ciri-ciri dari seorang wirausaha? Nah, ciri-cirinya pertama bahwa seorang wirausaha itu harus mempunyai rasa percaya diri. Nah, ya. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, karena kepercayaan diri ini tentunya akan sangat membantu seseorang wirausahawan itu untuk sukses dalam usahanya. Lalu ciri yang kedua adalah berorientasi pada hasil dan kerja. Jadi setiap kita menjalankan tugas sebagai seorang wirausaha, maka kita harus selalu berorientasi pada setiap hasil yang ada. Dan tentu saja ini merupakan hal yang penting, karena setiap tantangan kerja yang mungkin muncul tidak akan membuat kita menyerah, tapi justru akan membuat kita akan merasa tertantang sehingga dapat bekerja sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Ciri yang ketiga adalah selalu berorientasi ke depan atau ke masa depan. Ya. Jadi untuk seorang wirausaha, maka selalu memikirkan hal-hal baru untuk masa depan dan selalu menciptakan produk-produk yang belum ada pada saat ini. Sehingga seorang wirausaha itu dituntut harus memiliki literasi yang kuat dan keluasan dalam wawasannya untuk mengembangkan setiap ide untuk masa depan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari seorang wirausaha. Lalu, apa penyebab keberhasilan dalam berwirausaha? Nah, suatu atau sebuah wirausaha bisa berhasil jika pertama memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas. Nah, maksudnya ini jika kita ingin berwirausaha, maka setelah tahu usaha apa yang ingin kita buat, kita juga harus memiliki visi, misi, strategi yang jelas dalam melakukan usaha tersebut. Yang kedua adalah melihat atau menciptakan peluang usaha. Jadi seorang wirausaha selain harus mempunyai visi, misi, dan strategi yang bagus, seorang wirausaha juga harus bisa untuk melihat peluang usaha apa yang bagus dan belum ada. Contohnya tentu saja kalian tahu tentang minuman cappuccino cincau. Ya, minuman ini sangat digemari dan cukup booming di masyarakat sampai saat ini. Nah, minuman ini sebagai pencetus usahanya tersebut tentu sangat pintar. Dia melihat peluang usaha dengan mengkombinasikan antara minuman rasa cincau, rasa cappuccino dengan cincau.
Jadi minuman baru tercipta tentu saja belum ada sebelumnya. Yang ketiga adalah pantang menyerah. Nah, sebagai seorang wirausaha, kita tidak boleh atau jangan pernah langsung menyerah, ya, atau mengharapkan langsung mendapatkan keuntungan, karena yang namanya usaha tentu ada kalanya mengalami untung atau kerugian. Nah, hal itu harus menjadi semangat atau pemicu agar kita jangan menyerah, dan sifat atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu adalah pantang menyerah. Yang terakhir adalah seorang wirausaha itu harus mampu mengelola keuangan. Nah, maksudnya adalah seorang wirausaha itu harus mampu atau bisa adanya pembagian yang jelas. Jadi mana keuangan yang digunakan untuk membeli bahan baku, lalu mana yang keuangan digunakan untuk promosi usahanya, dan mana keuangan untuk menggaji karyawan. Nah, selain itu juga seorang wirausaha harus bisa memisahkan antara pendapatan dari hasil berwirausahanya dengan keuangan pribadi yang dia miliki. Nah, itu adalah penyebab keberhasilan dalam berwirausaha. Selanjutnya ada juga beberapa penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Ya. Yang pertama, tidak fokus atau tergesa-gesa. Nah, yang namanya wirausaha tentu saja membutuhkan proses, dan kita harus fokus dengan visi, misi, strategi awal yang kita buat untuk membuat suatu usaha. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, apalagi ingin cepat-cepat mendapatkan hasil, karena nanti justru bukan untung, malah kita mendapat rugi dari usaha itu. Yang kedua adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Nah, ini juga bisa menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha. Jadi sebuah usaha banyak sekali mengalami kebangkrutan atau kegagalan, itu salah satu penyebabnya adalah sistem pengelolaan keuangan yang tidak baik, seperti dikorupsi atau dibelanjakan tanpa perhitungan yang matang. Nah, selain itu, keuangan dalam berwirausaha harus dan wajib dicatat, ya, atau dibuat pembukuannya, baik pemasukan atau pengeluaran, sehingga bisa terkontrol keuangannya. Yang ketiga, penyebab bisa gagalnya suatu usaha atau berwirausaha yaitu contohnya, misalkan kita baru saja menjalankan suatu usaha, tapi ternyata mengalami kegagalan atau kerugian. Nah, setelah itu tidak mau melanjutkan usaha lagi. Nah, itu yang namanya putus asa, mudah menyerah dengan keadaan atau situasi, dan tidak mau belajar dari kesalahan, dan tidak mau melanjutkan lagi usahanya. Ya, justru seharusnya dengan usaha yang pertama kita bangun mengalami kerugian, itu harus menjadi tolak ukur atau membuat jadi suatu motivasi bagi kita untuk bangkit dan mencoba lagi. Itu ada beberapa penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Selanjutnya, adakah peranan wirausaha dalam perekonomian di Indonesia? Tentu saja. Wirausahawan atau berwirausaha ini mempunyai peranan yang sangat tinggi, ya, untuk perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah pertama, membuka lapangan pekerjaan. Coba kalian bayangkan kalau setiap tahun ada 10.000 wirausaha baru, dan setiap wirausaha baru itu mempunyai 10 karyawan, maka berapa banyak lapangan kerja baru yang tercipta? Silahkan kalian coba untuk kalikan 10.000 usaha dengan karyawan yang setiap usahanya itu 10 orang, tentu sangat banyak sekali, ya.
Dan yang kedua yang dirasakan sangat baik untuk perekonomian di Indonesia adalah meningkatkan pendapatan nasional. Masih dengan perumpamaan 10.000 wirausaha itu, kalau setiap wirausaha yang dibangun itu membayar pajak usaha semuanya secara tertib setiap tahun, berapa banyak pendapatan yang diterima oleh negara? Tentunya sangat banyak ya. Nah, yang terakhir adalah mengurangi kesenjangan ekonomi sosial. Maksudnya, jadi kalau semakin banyak lapangan pekerjaan, maka tentu saja itu akan berpengaruh pada kesenjangan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Jadi kesenjangannya akan semakin. Kali ini Ibu akan memberikan contoh tokoh wirausaha yang sangat sukses di Indonesia. Coba dari kalian, ada yang kenal dengan sosok ini? Ya, betul, ini adalah Bapak Nadiem Makarim, yang mungkin sekarang kita kenal sebagai Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau biasanya dipanggil dengan Mas Menteri. Ya. Sebelum menjadi menteri, beliau adalah seorang pengusaha muda yang sangat sukses di Indonesia. Beliau adalah pemilik perusahaan transportasi Gojek, di mana pada awalnya ide ini tercetus dari pengalaman pribadi beliau, ya, yang hampir setiap hari menggunakan transportasi ojek ke tempat bekerjanya untuk menembus kemacetan. Ya. Sehingga beliau memperkenalkan sebuah aplikasi layanan online yang dapat menghubungkan antara penumpang dengan pengemudi ojek melalui smartphone untuk memesan layanan Gojek. Selain itu, tarif dari Gojek juga didasarkan pada jarak tempuh dan pembayarannya yang menggunakan kredit atau my wallet. Nah, pada saat itu beliau hanya membawahi 20 orang driver ojek saja. Namun sekarang justru sudah membawahi hampir 300.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Wah, itu merupakan seorang wirausahawan yang luar biasa ya, yang patut kita contoh. Selain kerja keras dan keuletannya dalam bekerja, beliau juga dapat melihat peluang berwirausaha ke masa depan. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang kewirausahaan kali ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti kalian bisa membacanya, ya. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Untuk akhir kata, Ibu ucapkan selamat datang di SMPN 2 Negeri SMPN 2 Pamengpeuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.